Seorang anggota DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dilaporkan memperkosa seorang wanita tenaga pemasaran jasa keuangan. Korban mengaku diperdaya dan dijanjikan akan dibantu pelaku. Namun setelahnya, wakil rakyat tersebut justru terus menghindar dan bahkan mengancam korban. Seorang wanita muda mendatangi Polda Sulawesi Selatan melaporkan seorang anggota DPRD Kabupaten Maros dengan tuduhan pencabulan. Korban yang masih berusia 25 tahun ini bekerja sebagai marketing di perusahaan jasa keuangan dan juga kader partai yang sama dengan terduga pelaku. Awalnya korban menawarkan terduga pelaku untuk berinvestasi. Saat bertemu di salah satu hotel, korban diperkosa dan diancam agar tidak bercerita. Setelahnya, korban juga diperdaya karena dijanjikan akan investasi hingga korban hamil dan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Begini, karena waktu pertama kan saya sudah, tapi setelah itu tidak ada uang yang ini. Jadi saya tagih, janjinya nanti di bulan Januari tanggal 20 dia baru kabari saya untuk investasi. Nah, waktu itu karena saya sudah siapkan semua berkas-berkasnya, terus saya juga sudah melapor di kantor, sisa dia transfer, dia minta lagi seperti itu, dan dia mengancam kalau saya tidak layani lagi kembali, tidak menerima ini ajakannya, dia tidak jadi invest, tidak jadi transfer. Padahal kan saya pikir dia sudah kasih begini saya pertama kali, terus yang kedua saya sudah laporkan juga di kantor. Bagaimana nasib saya di kantor kalau tidak jadi lagi seperti ini. Sementara itu polisi masih mendalami laporan korban. Polisi juga akan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk akan memanggil terlapor. Sementara ini kita penyidik masih memeriksa beberapa saksi dulu ya, keterangan saksi termasuk korban. Nah, kemudian setelah itu kemungkinan akan ditingkatkan statusnya ya. Nah, kalau nanti ada pembuktian ya nanti itu teknis penyidik ya. Yang jelas saya membenarkan aja ada peristiwa seperti itu ya. Iya, ada beberapa saksi yang diperiksa ya, teman dekat, korban dan juga orang yang mengetahui ya. Secara detailnya saya nggak bisa sampaikan ya. Tetapi benar ya kasus ini ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan ya. Dalam ini Direktorat Kriminal Umum ya. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari anggota DPRD Kabupaten Maros yang dilaporkan oleh korban. Kini, gedung DPRD Maros tengah kosong lantaran semua anggotanya termasuk terlapor sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan studi banding. Takut gagal menikah karena selingkuh, seorang karyawati toko baju di Padang, Sumatera Barat nekat membuat laporan palsu menjadi korban pelecehan seksual ke polisi. Namun setelah diselidiki, pria yang dilaporkan wanita tersebut merupakan teman kencan yang dikenalnya di aplikasi pencarian jodoh. Wanita 23 tahun ini mendatangi unit PPA Polresta Padang dan melaporkan telah menjadi korban perkosaan oleh seorang driver ojek online yang dipesan melalui ponsel seorang pengunjung mal di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara. Polisi kemudian menyelidiki laporan ini dengan membawa korban ke mal tempat bertemu dengan pelaku, termasuk memeriksa rekaman CCTV. Polisi juga mendatangi rumah driver ojek online yang dilaporkan korban. Namun saat didalami, ternyata laporan tersebut hanya rekayasa. Korban membuat laporan palsu lantaran tidak ingin gagal menikah karena ketahuan bertemu dengan pria lain. Pria yang dilaporkan juga bukan driver ojek online, namun orang yang dikenal melalui aplikasi kencan. Apa yang dilaporkan oleh wanita ini tidak betul, karena setelah kami lihat CCTV tidak ada keterangan yang sesuai yang seperti yang dilaporkan oleh wanita ini. Kemudian juga yang dilaporkannya juga bukan ojek online, ternyata yang dilaporkan adalah seorang pria yang mana dia telah melakukan komunikasi dulunya lewat aplikasi kencan. Yaitu korban ini sepertinya takut ketahuan selingkuh dengan pacarnya karena memang pelapor ini akan menikah.
Polisi masih mendalami laporan palsu ini dan jika terbukti, maka wanita muda yang mengaku korban pemerkosaan itu justru terancam pidana laporan palsu dan pencemaran nama baik. Butuh uang karena istri hamil seorang pria di Yogyakarta menipu wanita pekerja di Yayasan Amal. Korban diperdaya hingga jatuh cinta. Namun setelah korban menyerahkan kehormatannya, pelaku kabur dan menggadaikan sepeda motor korban. Iwe, pria 30 tahun ini berurusan dengan Polsek Sleman, Yogyakarta setelah dilaporkan karena menggadaikan sepeda motor kekasihnya. Tidak hanya menggadaikan motor, residivis kasus judi yang sudah beristri ini ternyata juga menipu korban yang bekerja di Yayasan Amal dengan dalih butuh uang. Awalnya pelaku berkenalan dan sering mengunjungi korban yang sedang bekerja. Pelaku yang berpura-pura sering menyumbang untuk Amal membuat korban simpati dan jatuh cinta. Pelaku dan korban akhirnya menjalin hubungan. Korban yang tidak sadar ditipu bahkan rela menyerahkan kehormatannya ke pelaku. Korban yang sudah terlanjur percaya kemudian menyewakan pelaku sepeda motor. Namun pelaku tak kunjung kembali dan menghilang lalu menggadaikan sepeda motor tersebut senilai 6 juta rupiah. Awal mula pertemuannya mereka berteman, kemudian semakin dekat pelaku sambil merayu korban, kemudian mereka berpacaran, kemudian sempat tinggal di satu kos, satu kamar, kemudian dengan bujuk rayunya pelaku meminta korban menyewa sebuah motor. Saya nggak ngaku tidak, mas. Saya ngaku masih ada ikatan, tapi kita pisah aja. Padahal anak berapa? Kenapa? Punya anak berapa? Nggak punya, masih saat ini posisi hamil. Istrimu hamil berarti? Nggih, Pak. Tadi saya punya pikiran kayak gitu tanggal 5 Mei, tanggal 6 sudah saya bawa. Itu nyewanya berapa per hari ini itu rental motor? Ini 80 ribu. Kok punya pikiran itu kenapa? Ya, saya sudah nggak punya apa-apa lagi, mas. Dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti, diantaranya ponsel dan kartu ATM. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sleman dan terancam tidak bisa menemani istrinya melahirkan anak pertamanya. Pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Takut ketahuan selingkuh oleh suaminya, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan mengaku dibegal hingga kehilangan sepeda motor miliknya. Namun setelah ditelusuri, polisi akhirnya menemukan bukti jika laporan tersebut palsu. Pada kenyataannya, motor sang pelapor hilang karena dibawa kabur pria yang dikenalnya di media sosial. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa Hari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ida ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan di rumahnya di Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati. Pasalnya wanita 43 tahun yang sudah bersuami ini terbukti membuat laporan palsu. Pada 11 September lalu, Ida melapor dirinya kehilangan sepeda motor miliknya akibat dibegal sekelompok orang. Namun setelah ditelusuri, polisi menemukan adanya kejanggalan. Hingga terungkap ibu rumah tangga ini nekat membuat laporan palsu karena takut ketahuan selingkuh oleh suaminya. Sebelum sepeda motornya hilang, Ida mengaku bertemu dengan seorang pria yang telah lama dikenalnya melalui Facebook. Ida pun membuat janji bertemu di Taman Ampera dengan Muhammad Qodir alias Anggara Prima menggunakan sepeda motor miliknya. Pelaku kemudian mengajak korban makan di sebuah kedai pecel lele. Setelah bersantap bersama, pelaku mengajak Ida berkeliling. Hingga sampai di depan pasar kilometer 12, pelaku meminta korban turun dan menunggunya untuk mengambil oleh-oleh. Namun pelaku tak pernah kembali. Mengamankan pelaku dari tipu gelap, yang mana awalnya korban, mungkin rekan-rekan sudah melihat di belakang kita, yang korban atas nama Ibu Ida melaporkan bahwa dia dibegal sama orang yang tidak dikenal. Namun setelah diselidiki oleh tim unit 1 subdit 3 bahwa di TKP ataupun berdasarkan CCTV yang kita lidik, baik dari melalui Dishub ataupun comment center kita yang miliki di tiap-tiap sudut, bahwa tidak ada kejadian yang namanya begal.
namun rupanya adalah tipu gelap. Kalau dari keterangan dari dia adalah ketakutan, takut diketahuan dari selingkuh dari sama si tersangka oleh suaminya. Atas perbuatannya, Muhammad Qodir terancam pasal pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun.